tidak akan pernah mati, tidak akan pernah wafat sehingga sempurna rezekinya. Jadi gimana Ustadz? Kalau sekarang kita masih hidup, berarti masih ada rezeki atau tidak untuk kita? Masih ada rezeki atau tidak? Masih. Jadi untuk apa kita mengkhawatirkan sesuatu yang sudah dijamin? Coba. Ibu bapak mikirin yang sudah dijamin. Puyeng gak kira-kira? Ya puyeng, orang udah dijamin, kalem aja. Tenang aja. Ngapain kita mengkhawatirkan yang sudah dijamin? Yang kita khawatirkan itu jangan yang sudah dijamin. Khawatirkan yang belum dijamin. Apa itu Ustadz? Punten. Keberkahan rizkinya. Kan rizki berkah belum dijamin. Betul nggak? Rizki itu jadi amal soleh atau bukan? Itu belum dijamin. Dengan Allah berikan rizki, kita bersyukur atau tidak? Itu belum dijamin. Tapi kalau rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Jelas sampai di sini jelas? Jelas? Jadi kalau sekarang ini kita masih hidup, kita masih bisa bernafas, kita masih ada di sini, maka tolong pastikan di hati kita Allah masih jatahkan rizki untuk kita. Karena seseorang tidak akan pernah wafat sebelum sempurna rizkinya. Jelas? Sok sekarang kita bahas. Makhluk yang melata itu contohnya apa? Apa? Ular. Ular lah kejauhan Pak. Yang dekat-dekat apa kira-kira? Cacing terlalu bawah Pak. Yang dekat-dekat aja nih. Yang kelihatan kira-kira apa nih? Apa? Cicak. Cicak melata, setuju? Oke. Ahilman tanya, cicak di mana kerjanya? Di dinding. Serius. Cicak di dinding. Apa job desk-nya? Apa pekerjaannya? Diam-diam merayap. Di sini ada yang kerjanya diam-diam merayap? Ada yang diam-diam merayap? Nggak ada ya. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Yang nyamperin nyamuk ke cicak atau cicak ke nyamuk? Tolong dijawab. Yang nyamperin nyamuk ke cicak atau cicak ke nyamuk? Serius? Lihat. Datang seekor nyamuk. Cicaknya diem atau bergerak? Oke, cicak bergeraknya apa? Hap. Emang hap gak pakai gerakan? Hap pakai gerakan apa enggak? Nyamuknya nyemperin cicak, kemudian cicaknya nyambut nyamuk. Betul? Berarti jatah cicak tuh ada nyamuk, betul? Dan nyamuk tahu, boleh jadi dirinya ada rezeki untuk siapa? Untuk cicak. Tapi cicaknya enggak diem. Cicaknya diam-diam merayap, cicaknya hap. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu, cicak membutuhkan berapa kali hap untuk mendapatkan satu nyamuk? Coba, cicak butuh berapa kali hap untuk dapatin satu nyamuk? Pertanyaannya, apakah sekali hap langsung dapat nyamuk atau harus berkali-kali hap? Kata siapa Bapak? Memangnya Bapak pernah ngobrol sama cicak begitu? Punten. Ahilman pernah baca, katanya cicak itu membutuhkan berkali-kali hap untuk bisa mendapatkan satu nyamuk. Jadi nggak sekali set nyamuk dapat, enggak. Dan kita nggak tahu di hap yang keberapa kali cicak itu dapat nyamuk. Nah pertanyaannya yang kedua, mengapa cicak kenapa cicak istiqomah? Kenapa cicak konsisten untuk terus hap walaupun nyamuknya nggak dapat? Halo? Kenapa cicak bisa konsisten untuk terus diam-diam merayap, untuk terus hap, walaupun nyamuknya nggak dapat? Apa coba?
Illa 'alallahi rizquha. Cicak yakin rizki dijamin sama siapa? Allah. Cicak aja yakin. Halo? Halo? Cicak aja yakin. Masa kita manusia nggak yakin? Jelas sampai di sini? Jelas? Jadi yang pertama konsepnya apa? Rizki sudah dijamin oleh siapa? Oleh Allah. Selama kita hidup, maka selama itulah masih ada jatah rezeki untuk kita. Makanya nanti punten mohon maaf ya, Bunda sayang, kalau ada suami Bunda yang bilang ke Bunda, Papa manges eueuh rezekina, udah nggak ada rezekinya. Bunda bilang, kata Ahilman juga Pak, kalau Bapak masih hidup berarti masih ada rezeki. Jadi gimana Ustadz? Semangat dengan hidup ini. Ini yang pertama. Terus yang gimana kedua Ustadz konsepnya? Walaupun rizki sudah dijamin, konsep yang kedua, rizki harus dijemput. Apa yang kedua? Rizki harus dijemput. Kenapa Ahilman menyampaikan dijemput? Kenapa kalimatnya enggak dicari? Bedanya dijemput dengan dicari apa? Nah, kalau dicari belum tentu ada, kalau dijemput pasti ada. Rizki harus dijemput, harus diikhtiarkan, harus diusahakan, nggak bisa diem-diem baik. Ustadz, berarti harus kerja kita ini, iya. Harus usaha, iya. Harus ikhtiar, iya. Dan ayah bunda, bapak ibu harus tahu betul kalau kita ini usaha, kalau kita ini ikhtiar, itu adalah perintah Allah kepada kita. Jadi kita ini berikhtiar karena Allah perintahkan itu. Jadi bukan semata-mata untuk jemput rezeki, bukan semata-mata untuk itu ya. Tapi karena kita paham, kita tahu, kita ini berikhtiar, berusaha adalah perintah dari siapa? Allah. Perhatikan surat Al-Mulk ayat 15. Surat apa? Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini luas. Bumi ini luas, ya. Zalulan, yang mudah engkau jelajahi, yang mudah engkau datangi, yang mudah engkau dapati, gitu. Apa perintah Allah? Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah, maka usahalah, maka ikhtiarlah, maka bekerjalah, maka berdaganglah. Kira-kira begitulah kalimatnya. Apa? Di setiap penjuru buminya, wa kulu mir rizqi, dan makanlah sebagian rizki yang aku hadirkan kepadanya. Jadi kita ini bekerja, kita ini berusaha, kita ini berikhtiar adalah perintah dari siapa? Allah. Makanya mohon maaf, kita yang bekerja, kalau orientasinya hanya untuk sekedar nungguin gaji tiap bulan, sayang banget. Sayang banget. Kalau hanya itu ya, kalau hanya itu. Kenapa? Karena bekerja itu ibadah. Jadi kalau kita hanya cuman nargetin tanggal 25 gajian gitu, sayang banget. Kalau kita dagang, orientasinya hanya untung, sayang. Karena harusnya bekerja, orientasinya apa? Ibadah. Dagang, orientasinya apa? Amal soleh.
Kan gitu. Gitu ya. Ikhtiar, orientasinya apa? Dakwah.